Adapun artikel jurnal dari Asep Komarudin Ramdhani Zainal Arifin and Faturrahman yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi Zoom sebagai Media Pembelajaran PAI pada Masa Pandemi COVID-19 di SMPN 1 Karawang Barat pada tahun 2021 di lokasi SMPN 1 Karawang Barat. Jenjang pendidikan yaitu SMPN, pendekatan yaitu kualitatif. Dari hasil penelitian artikel jurnal tersebut telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa guru PAI SMPN 1 Karawang Barat memanfaatkan aplikasi Zoom Cloud Meeting sebagai solusi media pembelajaran. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan aplikasi Zoom Cloud Meetings sebagai solusi media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SMPN 1 Karawang Barat sebagai berikut. 1A, yaitu faktor pendukung dari segi kualitas jaringan dan kemampuan guru dalam menggunakan atau mengoperasionalkan aplikasi Zoom Cloud Meetings. Kemudian, kendala penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meetings media pembelajaran PAI di SM1 Karawang Barat pada masa pandemi COVID-19, yaitu dalam hal sinyal terputus. Kemudian ada artikel jurnal dari Khairul Anam yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI di SMP Bani Mukiman Bangkalan pada tahun 2015. Lokasi di SMP Bani Mukiman Bangkalan. Jenjang pendidikannya yaitu SMP dengan metode pendekatan kuantitatif. Temuan dari hasil artikel jurnal tersebut telah dilaksanakan, maka penulis menemukan beberapa kesimpulan, yaitu penerapan penggunaan media pembelajaran di SMP Bani Mukiman Bangkalan pada pelajaran PAI sangat kecil, sehingga minat belajar siswa SMP Bani Mukiman Bangkalan terhadap pelajar PAI kurang baik. Terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Bani Mukiman Bangkalan. Hal ini dapat diketahui dari hasil penggunaan media pembelajaran yang sangat kecil, yaitu 0,49327%. Karena penggunaan media pembelajaran yang diterapkan di SMP Bani Mukiman Bangkalan juga sangat kecil, dengan kisaran persentase 0,09728% saja, sehingga dengan demikian pengaruhnya dapat dikategorikan kurang baik. Kemudian ada artikel menurut Ahmad Baihaqi yang berjudul YouTube sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam efektif di SMK Nurul Yakin Sampang pada tahun 2020. Lokasi di SMK Nurul Yakin Sampang. Jenjang pendidikan SMK dengan pendekatan metode kualitatif. Kemudian dari hasil temuan tersebut adalah satu, proses pembelajaran pendidikan agama Islam dapat lebih mempermudahkan dalam mencari informasi, manipulasi, pengelolaan, dan transfer ilmu atau pemindahan informasi. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK untuk kelancaran proses belajar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan profesional guru dalam penggunaan media YouTube khususnya dalam pembelajaran PAI. Yang keempat yaitu mengubah sekolah menjadi institusi pembelajaran kreatif dan dinamis sehingga siswa termotivasi selalu ingin tahu dan pembelajaran PAI dalam pembelajaran PAI. Kemudian pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik, salah satunya media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Aplikasi YouTube sebagai pendukung pembelajaran merupakan media yang sangat efektif dalam pembelajaran PAI di era teknologi secara umum dan khususnya di SMK Nurul Yakin Sampang. Kemudian ada artikel dari Karona Elianur yang berjudul Pilihan Media Pembelajaran Daring oleh Guru PAI di Bengkulu Tengah pada tahun 2020 di lokasi Bengkulu Tengah. Jenjang di sini tidak ada jenjangnya ya.
Kemudian dengan pendekatan deskriptif. Dari temuan hasil penelitian artikel jurnal tersebut, yaitu A. Media yang digunakan oleh guru PAI di Bengkulu Tengah dalam mengajar secara online adalah aplikasi WhatsApp dan Zoom Cloud. Kemudian yang B. Tanggapan guru PAI di Bengkulu Tengah terhadap pembelajaran secara daring, mayoritas guru mengatakan bahwa pembelajaran secara daring tidak efektif. Kemudian ada artikel jurnal dari N. Fathur Rahman yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi Zoom sebagai Media Pembelajaran PAI pada Masa Pandemik COVID-19 di SMPN Karawang Barat pada tahun 2021. Lokasi di SMPN Karawang Barat. Jenjang pendidikan SMPN dengan metode pendekatan kualitatif. Kemudian berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh N. Fathur Rahman, disimpulkan bahwa guru PAI SMPN 1 Karawang Barat memanfaatkan aplikasi Zoom Cloud Meeting sebagai solusi media pembelajaran. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan aplikasi Zoom Cloud Meeting sebagai solusi media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SMPN 1 Karawang Barat sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya faktor pendukung dari segi kualitas jaringan dan kemampuan guru dan menggunakan atau mengoperasionalkan aplikasi Zoom Cloud Meeting, sehingga jika keduanya berhubungan maka proses pembelajaran yang dilakukan mencapai proses keberhasilan dalam menjalani pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian yang B, kendala dalam penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting pembelajaran PAI di SMP 1 Karawang Barat pada masa pandemi COVID-19 itu dari segi sinyal itu terputus. Kemudian ada artikel jurnal menurut Herminingsih yang berjudul Pengaruh YouTube sebagai Media Pembelajaran dalam Perkembangan Kognitif, Afektif, dan Psikomotor Siswa pada tahun 2022. Lokasi di Universitas Islam Negeri Datok Rama Palu. Jenjang pendidikannya di sini tidak disebutkan ya. Kemudian dengan metode pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian dari artikel jurnal tersebut menunjukkan kenaikan nilai yang signifikan pada nilai kognitif, afektif, psikomotor, dan adanya pengaruh simultan pada peserta didik sebesar 55,2% responden SKI dengan nilai prosentase kenaikan 11,37%. Adapun artikel jurnal dari Munaya Ulil Ilmi dengan judul Efektivitas Media Audio Visual dalam Pembelajaran PAI Daring di MTS Negeri 9 Yogyakarta pada tahun 2021, lokasi di MTS Negeri 9 Yogyakarta. Jenjang pendidikan yaitu MTS dengan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian dari artikel tersebut yang telah didapatkan diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi pembelajaran dan menjadi referensi bagi penelitian di masa depan. Kemudian ada artikel jurnal menurut Fitria Satrika dengan judul Pemanfaatan Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar PAI di Sekolah dan Madrasah pada tahun 2020. Lokasi di sekolah dan madrasah. Jenjang pendidikannya di sini tidak disebutkan. Kemudian dengan metode pendekatannya yaitu deskriptif. Hasil dari artikel jurnal penelitian tersebut dari penggunaan media pembelajaran ini menunjukkan bahwa media pembelajaran mampu memberikan peningkatan terhadap motivasi belajar siswa, sangat membantu bagi pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Penggunaan media pembelajaran juga mampu memberikan pengaruh yang besar dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa dalam pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Kemudian ada artikel jurnal dari Silviani Sari yang berjudul Pengaruh Kreativitas Guru dalam Menggunakan Media Pembelajaran Mutakhir terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Pelajaran SKI di
kelas 8 di MTS Nurul Huda Kudus. Pada tahun 2021, lokasi di MTS NU Nurul Huda Kudus. Jenjang pendidikan MTS dengan metode pendekatan yaitu kuantitatif. Kemudian temuan dan hasil dari artikel tersebut, kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran mutakhir pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTS NU Nurul Huda Kudus adalah setinggi 64,49, masuk pada rentang 70,5 sampai 62 dan termasuk dalam kategori tinggi. Adapun motivasi belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTS NU Nurul Huda Kudus adalah setinggi 64,94, masuk pada rentang 67,75 sampai 57,5 dan termasuk dalam kategori tinggi. Adapun artikel jurnal dari Dwi Cahyo Handoko yang berjudul Kompetensi Guru dalam Penggunaan Media Pembelajaran pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada kelas 10 di Man 1 Jepara pada tahun 2021, lokasi di Man 1 Jepara, jenjang pendidikan Man dengan metode pendekatan kualitatif. Kemudian temuan dan hasil dari artikel jurnal tersebut menunjukkan bahwa 1. Analisis kompetensi guru dan penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 di Man 1 Bau Jepara, yaitu penggunaan media pembelajaran yang variatif. Guru sudah membuat dan menyiapkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru harus pandai-pandai membuat situasi dan kondisi yang efektif dan menyenangkan dalam pembelajaran. Guru harus bisa memahami kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Kemudian yang kedua, faktor pendukung kompetensi guru dan penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 di Man 1 Bau Jepara adalah kualitas guru yang kompeten sesuai dengan bidang mata pelajaran yang diampu oleh guru, sarana dan prasarana yang memadai di Man 1 Jepara, kemampuan guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, faktor penghambat kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 di Man 1 Bau Jepara adalah guru sudah menyiapkan RPP tetapi guru terkadang lupa untuk menyiapkan metode dan media pembelajaran alternatif atau cadangan. Guru yang kesusahan dalam mengkondisikan kelas dikarenakan para siswa yang terkadang merasa gampang bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemampuan guru dalam menciptakan kreativitas penggunaan media pembelajaran sudah bagus, tetapi harus lebih diingatkan lagi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil tinjauan dari 10 skripsi dan artikel jurnal di atas, rencana penelitian yang akan saya bahas yaitu mengenai metode pembelajaran TAI dengan judul pengaruh metode mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran TAI, studi kasus di 10 MA Al-Badriyah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe di video saya.